Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya di channel Salmi Wan. Di video ini saya akan menjelaskan cara menggunakan fungsi count if. Langsung saja, ini dia videonya. Oke, di sini saya sudah punya tabel yang kita gunakan untuk mempelajari rumus count if. Di sini kita akan mencari berapa jumlah perempuan dan laki-laki pada tabel yang ada di sebelah kiri ini. Baiklah, langsung saja untuk menggunakan fungsi count if. Terlebih dahulu kita berikan tanda sama dengan. Setelah itu kita ketik count if. Lalu kita berikan buka kurung. Di sini tertulis bahwa kita harus memasukkan range. Range yang akan kita masukkan adalah yang ada di jenis kelamin, mulai dari C2 sampai C20. Jadi kita blok ya seperti ini. Kemudian kita perhatikan kembali ke rumusnya. Di sini kita menggunakan titik koma. Jadi kita ketik titik koma. Jika di laptop kalian koma, gunakan koma. Oke? Selanjutnya setelah titik koma kita gunakan kriteria. Kriterianya kita bisa pilih salah satu sel yang ada di mana menggunakan kata perempuan. Di sini kita pilih E2 saja. Lalu kita berikan tutup kurung dan enter. Kita dapatkan bahwa jumlah perempuan ada 12. Baiklah, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12. Ternyata betul ada 12 perempuan. Sekarang kita pindah ke berapakah jumlah laki-laki. Jadi di sini kita tulis sama dengan count if, buka kurung, range-nya sama dengan yang tadi dari C2 sampai C20. Kemudian kita berikan titik koma. Lalu kriterianya kita pilih saja E3. Lalu kita tutup kurung dan enter. Sehingga menghasilkan angka 7. Jadi jika kita jumlahkan 12 ditambah 7 sama dengan 19. Dan ternyata jumlah siswa juga ada 19. Yeay, berhasil. Lalu, bagaimana jika kita tidak ingin menggunakan kriteria atau sel yang sudah ada? Jadi, kita bisa menggunakan rumus ini. Kita berikan sama dengan count if, kita buka kurung, range-nya tetap yang tadi dari C2 sampai C20. Kemudian kita berikan titik koma. Dan kriterianya, jika tidak ingin menggunakan sel yang sudah tersedia, kita gunakan saja atau kita ketik saja perempuan. Namun harus diberikan syarat, yaitu gunakan tanda kutip ganda. Ya, seperti ini. Setelah itu kita tutup kurung dan enter. Dan hasilnya tetap 12. Oke, kenapa di sini kita memberikan tanda kutip ganda? Karena perempuan adalah termasuk teks. Jadi, coba kita hilangkan kutip gandanya. Apakah yang akan terjadi? Kita enter dan ternyata hasilnya adalah 0. Mengapa demikian? Karena jika kita tidak memberikan kutip ganda, itu berarti yang kita masukkan ke dalam rumus adalah numerik. Dan perempuan adalah teks. Jadi rumusnya akan salah. Jadi di sini kita harus selalu ingat
bahwa jika ingin menggunakan teks di dalam rumus Excel, kita harus menyertakan tanda kutip ganda seperti yang ada di sini. Oke? Sekarang saya akan memberikan contoh soal yang lain. Di sini kita akan mencari berapa siswa yang mendapat nilai 65, 70, 75, dan seterusnya. Jadi rumusnya itu sama seperti rumus yang tadi. Kita berikan tanda sama dengan, kemudian kita ketik count if, buka kurung, range-nya juga sama dari C2 sampai C20. Kita berikan lagi titik koma dan kriterianya kita pilih E2 saja. Kemudian kita enter. Sekarang kita coba cara yang manualnya tadi, yang tanpa menggunakan bantuan sel sebagai kriteria. Kita ketik sama dengan count if, buka kurung, pilih range, titik koma, dan kita tulis saja 65. Kenapa di 65-nya tidak menggunakan tanda kutip ganda? Karena 65 adalah numerik, bukan teks. Jadi tidak perlu memberikan tanda kutip ganda. Hasilnya akan tetap kita dapatkan angka 2. Namun jika kita ingin mengisi banyak keterangan seperti ini, dan jika kita ingin menggunakan rumus yang manual, pasti akan sangat sulit. Pasti akan sangat lama banget. Jadi saya akan memberikan cara yang gampang dan cepat. Yeay! Jadi caranya itu kita akan memanfaatkan kunci. Jadi di sini langsung saja kita berikan tanda sama dengan, lalu kita ketik lagi count if, buka kurung, lalu pilih range-nya dari C2 sampai C20. Lalu setelah itu kita akan kunci menggunakan F4. Lalu setelah itu kita berikan titik koma dan kriterianya kita pilih saja E2 yang ada di sini. Dan E2-nya ini tidak perlu dikunci. Oke? Lalu kita tutup kurung dan enter. Setelah itu kita akan turunkan rumusnya dengan cara kita bawa kursor ke sebelah kanan bawah yang ada di sini sehingga kursornya membentuk tanda tambah berwarna hitam. Kemudian setelah itu kita drag sampai ke bawah. Dan hasilnya akan seperti ini. Yeay, berhasil. Sekarang kita akan lihat apakah yang terjadi jika kita tidak mengunci range yang telah ditentukan. Jadi kita coba sama dengan count if, buka kurung, pilih range-nya. Jadi nggak perlu dikunci, langsung titik koma dan kriterianya. Kita balas kurung dan enter. Hasilnya 2. Ketika rumusnya kita turunkan ke bawah seperti ini, maka angka 70 mengapa mendapatkan 0 sedangkan di tabel ada satu angka 70. Jadi ini yang terjadi. Ketika kita lihat rumusnya, maka di sini rumus range yang kita pilih juga akan ikut turun. Jadi ada tabel yang tidak terinput datanya, sehingga hasilnya pun yang didapat adalah 0 karena nilai C2 tidak terinput. Begitupun dengan rumus yang seterusnya juga akan ikut turun.
Jadi disinilah fungsinya kita harus menggunakan kuncian atau dengan menggunakan F4. Lalu jika di laptop kalian atau di komputer kalian ketika menggunakan F4 tidak muncul tanda dolar seperti ini, kalian bisa mengetiknya secara manual. Jadi di sini kalian tinggal memilih range-nya terlebih dahulu, kemudian tinggal ketikkan tanda dolar di antara C dan 2, kemudian di antara titik 2 dan C, lalu di antara C dan 20. Ingat ya, ikuti di mana saja saya memberikan tanda dolarnya. Ya, seperti ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan saja rumusnya. Kita berikan titik koma, lalu kita pilih kriterianya, yaitu di E2, kemudian tutup kurung dan enter. Hasilnya akan sama seperti yang pertama tadi. Yeay, berhasil kan? Kebaikan terbaik merupakan kebaikan yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Semoga yang saya bagikan ini bermanfaat bagi kalian. Teruslah belajar, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.